Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan chapter report dalam buku sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara dalam bab 3 yang membahas tentang sejarah sosial Islam di Republik Demokratik Timor Leste yang sudah saya baca dan pahami. Dalam bab ini kita akan menelusuri bagaimana Islam hadir, bertahan, berkembang hingga kondisinya hingga saat ini di tengah dominasi agama Katolik yang begitu kuat di negara Timor Leste. Saya akan uraikan semuanya secara menyeluruh agar bisa dipahami dengan baik, meskipun saya tidak terlalu lancar berbicara. Yang pertama-tama kita mulai dari kilasan sejarah Pulau Timor. Kita tahu bahwa Pulau Timor ini merupakan pulau besar yang letaknya di bagian tenggara Nusantara, di bagian tenggara Nusantara. Sejak zaman dahulu, Pulau Timor sudah dikenal dalam jalur perdagangan internasional, seperti punya hasil bumi seperti cendana yang sangat dicari oleh pedagang dari luar negeri. Jadi sebelum bangsa Eropa datang, pulau ini sudah berinteraksi dengan pedagang dari Makassar, Bugis, bahkan dari Arab. Namun kemudian Portugis dan Belanda datang sekitar abad ke-16 dan mulai melakukan penjajahan. Portugis juga berhasil menguasai wilayah yang sekarang menjadi Timur Leste, dan mereka menyebarkan agama Katolik secara masif. Jadi sejak saat itu struktur sosial dan keagamaan masyarakat Timor Leste ini sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Portugis. Nah, meskipun Islam tidak langsung dominan seperti di daerah lain di Nusantara, tetapi benih-benih pengaruh Islam sudah masuk, walau secara diam-diam dan minor. Lalu masuk ke pembahasan nama penduduk, budaya, bahasa, dan kepercayaan masyarakat Timor Leste. Kita bisa lihat bahwa negara ini punya latar belakang budaya yang sangat beragam. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tetum dan beberapa etnis lokal lainnya. Bahasa resminya ada dua, yaitu Tetum dan Portugis. Meskipun Katolik yang menjadi agama mayoritas, tapi jangan lupa bahwa masih ada kepercayaan adat yang melekat pada masyarakat pedalaman. Jadi mereka memadukan unsur Katolik dan kepercayaan tradisional. Budaya Timor Leste juga itu kental dengan nilai kekeluargaan, ritual adat, dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami karena ketika Islam masuk, dia harus berhadapan dengan struktur budaya dan agama yang sudah mengakar kuat. Makanya penyebaran Islam tidak secepat dan seluas seperti di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, nih kita masuk ke bagian yang penting, yaitu proses masuknya dan berkembangnya Islam di Timor Leste. Jadi seperti yang tadi saya singgung, Islam masuk ke Timor Leste itu bukan karena penjajahan, melainkan lewat jalur perdagangan dan mobilitas masyarakat. Banyak pedagang muslim dari Bugis dan Makassar, bahkan dari wilayah lainnya di Indonesia yang datang berdagang dan menikah dengan penduduk lokal. Selain itu, orang-orang buangan dari Portugis yang berasal dari Afrika dan India juga menjadi salah satu agen penyebar Islam secara tidak langsung. Nah, tapi memang karena tekanan dari kolonial Katolik begitu kuat, maka Islam tidak berkembang pesat. Islam hanya hidup dalam komunitas yang kecil, yang tersebar, yang biasanya di daerah pesisir atau daerah yang dekat dengan komunitas Muslim Indonesia. Nah, kemudian saat Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1975 hingga 1999 ini adalah masa yang penting bagi perkembangan Islam. Ya, di masa integrasi dengan Indonesia, umat Islam mulai bertambah karena ada banyak transmigran dari Indonesia yang datang, baik sebagai pegawai, tentara, maupun pedagang. Nah, pemerintah Indonesia melalui
beberapa lembaga dakwah seperti DDII dan Yayasan Al-Falah mengirimkan guru dan dai untuk mengajarkan Islam. Banyak madrasah dan masjid yang dibangun, bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Islam semakin dikenal oleh masyarakat lokal dan beberapa di antaranya mulai tertarik dan masuk ke Islam. Nah, di masa ini, Islam punya posisi yang cukup kuat, meskipun tetap sebagai minoritas. Namun, Islam juga seringkali diasosiasikan dengan Indonesia sehingga ada ketegangan identitas di masyarakat, apalagi menjelang referendum kemerdekaan. Nah, setelah Timor Leste merdeka pada tahun 2002, kondisi umat Islam mengalami perubahan yang besar. Dalam bagian tentang Islam pasca kemerdekaan, kita melihat bahwa banyak umat Islam eh, yang dulunya tinggal di Timor Timur akhirnya memilih pindah ke Nusa Tenggara Timur karena takut akan tekanan sosialnya. Jumlah muslim yang menurun drastis dari awalnya puluhan ribu hingga kini tersisa sekitar 5.000 orang. Banyak lembaga Islam yang tidak bisa bertahan karena kekurangan tenaga, dana, dan sumber daya manusia. Namun begitu, umat Islam yang bertahan tetap berusaha menjalankan ibadah dan menjaga eksistensi Islam di sana. Lembaga seperti Janji Steel yang menjadi wadah komunitas Muslim untuk bersuara dan berorganisasi. Meski ada tantangan seperti diskriminasi sosial, Islamofobia, dan minimnya pendidikan agama Islam, tapi komunitas Muslim tetap eksis dan terus berjuang dengan cara damai dan terbuka terhadap masyarakat sekitar. Nah, jadi secara keseluruhan bab ini menggambarkan bahwa Islam di Timor Leste memiliki sejarah yang panjang meski tidak terlalu dominan. Kehadiran Islam bukan tanpa hambatan, tetapi umat Islam tetap bertahan dan beradaptasi dengan kondisi sosial politik yang tidak mudah. Sejarah sosial Islam di Timor Leste menunjukkan bagaimana Islam masuk secara damai, berkembang dalam komunitas kecil, mengalami kemajuan di masa integrasi, dan bertahan sebagai minoritas setelah kemerdekaan. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua tentang bagaimana sih Islam ini bisa eksis bahkan dalam konteks yang penuh tantangan seperti di Timur Leste ini. Terima kasih telah ini saya Syakir izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.